kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam berbahagia. Selamat siang. Wabarakatuh. Baik, salam berbahagia untuk kita semua. Baik, perkenalkan. Kami dari kelompok 1, tentu dari lokal 1 dengan dosen pengampu, Bapak Fatur Rahman, SPD MH. Baik, pada hari ini, di kesempatan kali ini, kelompok kami yakni kelompok 1 akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Pancasila dan Ideologi, Pancasila dan Dunia, Pancasila dan Agama. Baik, sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah berkesempatan hadir dalam Zoom Meet pada mata kuliah Pancasila ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman, SPD MH yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk membacakan nama anggota dari kelompok saya yang terdapat Harnum Salsabila dengan nomor NPM 2140501011. Selanjutnya ada Indah Safira dengan nomor NPM 2140501013. Dan selanjutnya ada Muhammad Agus Trianto dengan nomor NPM 2140501019. Selanjutnya ada Pabita Mini dengan nomor NPM 2140501023. Selanjutnya ada Trio Vera Jatiningrum dengan nomor NPM 2140501032. Selanjutnya ada Yuliana Sultina dengan nomor NPM 2140501034. Selanjutnya ada Adia Adwana dengan nomor NPM 2140501039. Dan selanjutnya kelompok Pancasila dan ideologi. Kedua ialah Pancasila dan dunia. Yang ketiga ialah Pancasila dan agama. Yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Harnum Salsabila. Mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Agus yang telah memberikan saya kesempatan. Pancasila dan ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang idea-idea atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi itu menurut Oetojo, Eastman, dan Alfian berartikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandang hidup bangsa mereka. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah Safira. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, makna penting ideologi bagi suatu negara yakni 1. Ideologi menentukan ekstensi suatu bangsa dan negara. Kedua, ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. 3. Ideologi mengandung orientasi praktis untuk mewujudkan tujuan negara. Dan terakhir, ideologi menjadi sumber motivasi berbagai kehidupan suatu negara. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Trio Vera Jatiningrum. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Ideologi terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti yang pertama kebudayaan, yang kedua agama, yang ketiga pemikiran tokoh. Yang pertama kebudayaan. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi, dan peralatan mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Ideologi yang bersumber dari komponen budaya bangsa sendiri cenderung lebih mudah dilaksanakan lantaran
Para pelaku ideologinya, yakni warga negara, sudah akrab dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi tersebut. Yang kedua, agama. Ketika suatu negara memiliki ideologi yang bersumber dari agama, maka negara itu akan berbentuk negara teokrasi atau bentuk pemerintahan, yakni negara dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Nah, adapun beberapa contoh negara teokrasi, misalnya seperti Iran, Arab Saudi, dan Pakistan, yang telah menerapkan suatu tatanan teokrasi Islam, serta Vatikan menjadi negara teokrasi Katolik. Yang terakhir, pemikiran tokoh. Sejumlah ideologi di dunia berasal dari pemikiran tokoh tertentu. Sebut saja misalkan Marxisme yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx, Leninisme yang dikembangkan pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Lenin, liberalisme yang berasal dari pemikiran John Locke dan Hobbes, serta ideologi ekonomi kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Pagita Mini. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut Sujanto Poespowardojo, ideologi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna, serta menunjukkan tujuan dan kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya, yang keempat ialah bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan. Dan memulakan ini adalah mengonsep atau membuat suatu konsep atau tahap-tahap tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Yuriana Sutina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan 3 Polrikon mengungkapkan bahwa ideologi negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi distoris. Karl Marx beranggapan bahwa ideologi memunculkan distoris yang dibuat oleh kelas dominan dalam masyarakat dalam usahanya yang sistematis guna mempertahankan status quo atau keadaan dalam waktu tertentu. Yang kedua, fungsi legitimasi. Fungsi legitimasi pada ideologi bersandar pada teori Weber mengenai orde sosial. Tiap orde sosial selalu melibatkan 2 fenomena pokok yang melekat pada tatanan sosial tersebut. Pertama, adanya klaim otoritas bagi penguasa, dan kedua, adanya kepercayaan mayoritas masyarakat yang disandarkan pada penguasa. Yang ketiga, fungsi integrasi. Ideologi di sini mempunyai fungsi yang memperlihatkan peranan realnya dalam membangun ekstensi sosial. Gers menekankan bahwa semua tindakan manusia terangkum dalam simbol-simbol dan ideologi mengambil peranan mediasi simbolik, sehingga ideologi mempunyai hakikat integratif yang sanggup memelihara identitas sosial. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan mengenai Pancasila dan ideologi dunia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara senantiasa diperbandingkan dengan ideologi-ideologi besar dunia. Jenis ideologi dunia yang pertama adalah liberalisme. Liberalisme
Yang pertama, masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan kemerdekaan individu. Yang kedua, negara adalah hasil perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas, sehingga hak-hak orang atau hak asasi lebih tinggi kedudukannya ketimbang negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu yang bebas. Adapun poin ketiga, kekuasaan negara harus seminimal mungkin, oleh karena itu dapat dilihat liberalisme sangat membatasi peran dan fungsi negara. Dan yang jenis ideologi kedua, komunisme. Komunisme yang pertama anti-liberalisme dan kapitalisme. Yang kedua memandang manusia sebagai makhluk sosial, menempatkan masyarakat di atas individu. Yang ketiga hak-hak individu sangat dibatasi oleh negara. Dan yang keempat kepemilikan modal atas individu dibatasin. Dan jenis ideologi yang ketiga ada Pancasila. Pancasila di sini yaitu manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan, makhluk yang memiliki jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Adapun menghormati hak-hak individu tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat, negara bertujuan menyejahterakan masyarakat dan negara menjamin hak-hak individu tetapi dapat membatasi hak-hak individu dengan alasan-alasan rasional. Segitu yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Burhanuddin. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, selanjutnya Pancasila dan agama. Masyarakat Indonesia memunculkan kesan adanya dikotomi antara agama dan Pancasila. Adanya kesan seakan-akan bahwa orang yang Pancasilais jauh dari agama. Sebaliknya, bahwa orang yang taat beragama seakan-akan tidak Pancasilais. Bahkan ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa Pancasila bertentangan dengan agama yang dianutnya. Mereka menuntut negara ini mengganti ideologinya dari Pancasila menjadi ideologi yang berdasarkan agamanya, seperti misalnya berdasarkan syariat Islam dan mengganti negara Indonesia menjadi khilafah Islamiyah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eka Febrianti. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yaitu kalangan yang berusaha mendikotomikan antara agama dan Pancasila adalah orang-orang yang tidak memahami esensi dari Pancasila. Pancasila bukan ideologi sekuleristik. Pancasila merupakan ideologi kebangsaan yang religius dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini menentukan fundament etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan. Sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di Indonesia. Dengan menyatakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbiosis antar konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, pada kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab, yang dimana satu kelompok memiliki satu pertanyaan, yang dimana dimulai dari kelompok 2. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Kelompok 2 gimana? Saya. Baik, dipersilakan. Oke, saya Evi dari kelompok 2 dengan NPM 21455010 ingin bertanya. Bagaimana menurut kalian tentang argumen yang mengatakan bahwa Pancasila lahir dari para komunisme? Sekian. Baik, mohon maaf, pertanyaan akan kami tampung dulu, jadi nanti langsung jawab semua. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3. Apakah ada yang bertanya? Silakan, waktu dan tempatnya. Saya Rahmani dari kelompok 3 izin bertanya. Jadi di tanggal 28 Februari 2018 atas dasar hukum Perpres nomor 7 tahun 2018, pemerintah mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, di tahun 2020, pernyataan dari Ketua BPIP Yudian Wahyu
membuka pernyataan yang kontroversial, yaitu beliau menyatakan bahwa agama musuh terbesar Pancasila. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan dari kelompok Anda, kelompok 1, tentang pernyataan ini? Dan mengapa agama selalu menimbulkan kontroversi di negara kita? Bukankah agama itu adalah pegangan negara, tapi mengapa selalu menimbulkan kontroversi dan konflik? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari kelompok 4 dipersilakan. Saya ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Samsiat dengan NPM 2140501031, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya berkaitan dengan pertanyaan Saudari Rahmani. Jadi itu kan Pancasila bilang Saudari Rahmani, Pancasila menjadi musuh besar agama. Nah, bagaimana cara memposisikan Pancasila dan agama secara benar? Karena saat ini tidak sedikit terjadi kontroversi mengenai agama dan Pancasila. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 5, waktu dan tempatnya dipersilakan. Saya dari kelompok 5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Aryani dengan NPM 2140501014. Pertanyaan saya ialah, tadi Pancasila dikatakan sebagai ideologi Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, sejauh mana peran Pancasila sebagai ideologi Indonesia dalam sikap patriarki yang secara tidak langsung berimplementasi di negara Indonesia kita ini? Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke sudah ya, sampai kelompok 5 aja ya. Oke, baik. Kami akan Pemerintah mendirikan menjawab Badan Pembinaan pertanyaan. Ideologi Mungkin Pancasila butuh atau waktu BPIP. beberapa menit ya. Nah, di tahun 2020, pernyataan dari Ketua BPIP, Yudian Wahyu, membuka pernyataan yang kontroversial, yaitu beliau menyatakan bahwa agama musuh terbesar Pancasila. Nah, jadi pertanyaan Baik, untuk pertanyaan dari Evi, mungkin Saudari Indah Safra yang menjawabnya. Waktu dan tempatnya dipersilakan, Indah Safra. Baik, tadi pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kami tentang salah satu argumen bahwa Pancasila lahir dari para komunis. Menurut kami, ideologi komunisme ini bertentangan dengan Pancasila, karena dalam komunisme sangat dibatasi demokrasi dan tidak mengakui adanya hak perorangan. Ideologi komunisme juga tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka beranggapan bahwa agama hanya akan menjadi pemicu perbedaan kelas sosial. Nah, hal ini kan jelas bertentangan dengan ideologi yang kita anut di negara ini, di mana sesuai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, negara kita adalah negara yang percaya akan Tuhan. Negara kita adalah negara yang percaya kalau Tuhan itu hanya satu. Walaupun di negara kita ini ada 5 agama yang diakui, tapi setiap agama ini percaya kalau Tuhan yang mereka anut itu Tuhan yang mereka percaya itu hanya satu gitu. Nah, lantas bagaimana bisa Pancasila lahir dari para komunis sedangkan mereka tidak percaya Tuhan, dan segala aspek yang ada di pemahaman komunis itu tuh tidak punya ruang di dalam Pancasila, mulai dari aspek ideologi, sosial, ekonomi, politik, semuanya itu tidak ada ruang bagi mereka untuk melahirkan Pancasila. Seperti itu. Itu tanggapan kami. Nah, bagaimana Saudara Evi? Baik. Terima kasih.
Untuk pertanyaan dari kelompok 5 akan dijawab oleh Saudari Trio Vera Jatiningrum. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Saudari Irma Riani, sejauh mana peran Pancasila sebagai ideologi Indonesia dalam asas patriarki yang secara tidak langsung berimplementasi di negara Indonesia ini? Saya jawab, jadi Indonesia memang tidak menganut asas patriarki, tetapi masyarakat Indonesia sudah terkena kebudayaan patriarki, sehingga menyebabkan dampak yang sangat buruk. Nah, apa sih patriarki itu? Jadi, patriarki itu sistem sosial di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi di dalam hal kepemimpinan, baik itu politik, sosial, atau otoritas moral. Perannya Pancasila terhadap asas patriarki ini menghilangkan pemikiran atau ideologi bahwa wanita tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Pancasila sebagai dasar segala hukum yang ada di Indonesia, sebagai pedoman masyarakat berbangsa. Jadi, pada Pancasila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila kelima ini sebagai bentuk bahwa wanita juga memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan masyarakat, memiliki hak keadilan yang sama dengan laki-laki. Dengan adanya sila ini, harapan agar pemikiran patriarki ini bisa hilang, agar tidak adanya ketimpangan hukum atau sosial di Indonesia. Nah, mungkin untuk lebih memahaminya, saya bisa kasih contoh. Contohnya seperti ini. Seorang istri misalnya harus menurut kehendak suaminya dan tidak memiliki sedikit pun ruang berdiskusi. Jadi upayanya itu memberikan kesempatan kepada perempuan, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai bidang yang ada di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi pengecualian dan tidak ada lagi memandang seseorang melalui sifat atau jenis kelaminnya, tetapi melihat bagaimana peran dan jabatan atau kedudukan itu diberikan maupun diperoleh melalui penilaian kompetensi, skill atau keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan kami diskusikan dulu. Mohon menunggu sebentar. Baik, bagaimana moderator? Nggak kedengaran suaranya. Tapi pada intinya saya terima. Terima kasih jawaban atas Saudari Trio Vera Jatiningrum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf untuk kelompok 3 dan 4. Pertanyaan masih kami diskusikan. Terjadi di Indonesia. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, dan
izin menjawab pertanyaan dari Siti Samsia. Bagaimana moderator? Baik, silakan. Oke, jadi pertanyaannya tuh cara memposisikan agama dengan Pancasila, iya kah? Siti. Iya. Apa coba tadi ulang? Nggak dengar. Pertanyaannya bagaimana cara memposisikan agama dengan Pancasila? Iya, terkait kontroversi mengenai agama dan Pancasila pada saat ini. Jadi sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Kita perlu moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Sekian, saya kembalikan moderator. Baik, gimana dengan jawabannya Saudari Siti Samsia? Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Rahmani mungkin akan dijawab oleh Saudari Indah Sapira. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Jadi pertanyaan dari Saudara Rahmani kan tadi seputar permasalahan tentang agama dan mengapa konflik itu sudah terjadi di Indonesia kan. Nah, sebenarnya kalau dipikir permasalahan agama itu ulah manusia gitu. Kan karena di negara ini ada 5 agama, jadi seringnya terjadi perselisihan antara agama dengan agama yang lain, gitu. Sehingga menimbulkan konflik, di mana konflik ini diciptakan oleh manusianya, gitu. Padahal sikap yang harus diambil dari setiap agama ini kan sikap toleransi supaya tidak ada konflik yang terjadi di Indonesia. Dan bagaimana bisa Pancasila itu bertentangan dengan agama, sedangkan sila pertama saja yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dibilang bertentangan tuh juga susah karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dibilang bertentangan gimana? Gitu. Sedangkan sila yang utama itu sila yang pertama itu ya tentang agama gitu. Bagaimana Saudara Rahmani bisa diterima? Atau mungkin penjelasan saya kurang jelas? Akan saya jelaskan lagi. Tapi moderator bisa menambah dulu. Baik, dipersilakan Saudari Mariani. Baik, saya ingin menambah sedikit jawaban yang telah saya baca. Jadi agama ini memang menjadi salah satu sumber dari terjadinya atau munculnya konflik, terutama pada konflik sosial. Nah, jadi apa penyebabnya? Yang pasti karena adanya perbedaan. Nah, perbedaan di sini yang pertama perbedaan doktrin dan sikap mental. Jadi sikap mental keagamaan itu semua agama pada umumnya akan mengajarkan kebaikan kepada pemeluk agamanya masing-masing.
karena agama merupakan pedoman bagi manusia untuk menuju keyakinan yang diyakininya dan pengharapan yang diinginkan manusia dalam agamanya. Nah, sikap yang diajarkan oleh agama ini sangat membantu manusia dalam menjalankan hidup masing-masing. Akan tetapi, dalam persoalan beragama, manusia mempunyai sikap yang negatif juga, tidak semestinya positif terus. Nah, jadi seperti prasangka dan intoleransi. Nah, sikap negatif inilah yang menjadi munculnya konflik pada masing-masing agama. Dari setiap sifat yang negatif dan positif ini, maka akan memberikan pemahaman terhadap manusia untuk memilih agamanya masing-masing. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan suku, dan ras pemeluk agamanya. Jadi, perbedaan suku dan ras dengan adanya agama bukan menjadi penghalang untuk terciptanya hidup yang rukun antar saudara. Akan tetapi, dari perbedaan suku dan ras tersebut, itu menjadikan sebuah konflik yang dapat timbul dengan adanya perbedaan. Tidak hanya itu, dari semua perbedaan melalui suku dan etnis menjadikan suatu kebudayaan yang berbeda. Pada umumnya, etnis orang yang berkulit putih dan etnis orang yang berkulit hitam itu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Oleh sebab itu, terdapat diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu yang dianggap sebagai pembeda dalam kehidupan. Jadi, walaupun berbeda, ada yang namanya toleransi, yaitu menghargai atau bisa juga menghargai antara umat beragama satu dengan umat beragama lainnya. Seperti itu kalau penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, gimana dengan jawabannya, Saudari Rahmani? Baik, dapat saya terima. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Indah dan Irma Aryani. Iya, sama-sama. Baiklah, berakhirlah sudah presentasi kelompok kami pada kali ini. Semoga teman-teman dan kawan-kawan semua sekalian dapat memahami materi yang tadinya saya sampaikan. Sekian daripada presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus dan teman-teman.